Nah, irama atau ritme ataupun tugas fungsi dari Menko sekarang PMK waktu itu Kesra. Jadi koordinasinya itu dulu kalau berdasarkan sekarang itu yang terbaru Perpres 35 tahun 2020 itu koordinasi Menko PMK adalah mengkoordinasi tugasnya ada 3, yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian ke kementerian yang dikoordinasikan oleh Menko PMK. Yaitu salah satunya ada 7 kementerian, salah satunya itu Kementerian Agama, itu di paling atas, Kemendikbud, Kemenaker, Kemenkes, terus Menpora, terus Mensos, satu lagi apa man? Pemberdayaan perempuan, terus badan dan lembaga lainnya. Badan lembaga lainnya ternyata itu lebih banyak, sampai 20-an Pak. Ada BNPT, ada bencana nasional, kemudian BKKBN. Pokoknya hampir badan-badan yang bersifat sosial itu di bawah koordinasi Menko PMK. Nah inilah mulai masuk pada tugas fungsi Menko PMK. Nah, pada kesempatan ini karena kami punya tugas fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, maka pada saat ini saya sengaja mengajak bareng-bareng Pak Direktur Pontren, karena pada kesempatan terakhir terutama sebelum Pak Hadi Waryono masuk ke Kementerian Agama, waktu itu masih di Jogja ya, sebagai Warek 3 di UIN Sunan Kalijaga, ya alhamdulillah bertemu. Nah, akhirnya pada untuk terakhir ini koordinasi kami dengan Ditjen Pendis, khususnya dengan Ditjen Direktur Pontren ini cukup intensif dan banyak yang sudah koordinasikan. Nah, terutama koordinasi yang terakhir ini meskipun ini judulnya rapat koordinasi peningkatan kualitas pondok pesantren itu di era COVID. Ini sebenarnya banyak sekali yang ingin kami sampaikan, tapi karena ini yang mahal waktunya Pak Direktur, kalau saya bisa ngobrol panjang lah. Tapi ini saya menghargai beliau. Ini tadi jam 8 sudah rapat. Ini jam 10 udah mau pamit lagi, rapat lagi. Nah, karena itu nanti ya ngobrol saya kalau masih ada waktu saya lanjutkan, kalau dianggap cukup. Yang penting acaranya sudah kita tunaikan. Dan saya mudah-mudahan Bapak Ibu 1 atau 2 kalimat atau informasi yang mudah-mudahan bisa bisa diterima dibawa pulang. Ternyata hasil koordinasi dengan Menko PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dulu Menko Kesra, itu sebenarnya sangat banyak dengan Kementerian Agama secara keseluruhan semua direkjen, tapi ini lebih spesifik dengan Dirpontren. Nah, pada kesempatan ini di era COVID ini khususnya, kami yang terakhir itu telah koordinasi dari 4 bulan yang lalu, kurang lebih 4 bulan sebelum beliau masuk. Itu salah satunya memang koordinasi tentang bagaimana memperjuangkan pondok pesantren. Jangan sampai di era COVID ini mengalami keterpurukan, baik dari sisi keberadaan kelembagaan maupun dari sisi pembelajaran. Oleh karena itu kami berjuang pertama melalui koordinasi Wapres, tim Wapres, karena kan banyak teman-teman kita. Akhirnya masuk kepada Bapak Wapres. Pak Wapres lah yang nge-push bagaimana agar pesantren ini diperhatikan oleh pemerintah. Makanya akhirnya Wapres itu mendorong silakan dikoordinasikan oleh Menko PMK. Ini kan di bawah koordinasi PMK pesantren Kementerian Agama ini. Alhamdulillah kami melakukan rapat teknis dari eselon 2, saya yang memimpin, dan kemudian naik ke eselon 1 Pak Deputi, kemudian naik RTM rapat tingkat menteri. Itu salah satunya yaitu yang mengegolkan anggaran BOP yang pesantren di era COVID ya Pak, yang seluruhnya itu 2,59 ya, tapi dengan administrasi itu 2,6. Nah, namun demikian ini bagian dari koordinasi secara bersama-sama, karena waktu itu saya mengundang juga seluruh pesantren yang zoomnya itu kalau nggak salah berapa ratus ya, itu mampir dari Jawa Tengah, itu yang banyak ikut dari daerah Pati, dari yang sini ya, karena kami undang semua juga nggak mungkin juga ya.
setelah mendapat persetujuan dari Menkyu akan memperjuangkan itu. Usul pertama itu sekitar 100 triliun karena kebutuhan dunia memang banyak ya. Kemudian 60 triliun, 40 triliun, 20 triliun, 16 triliun, 4 triliun, terakhir 2,4 triliun. Nah, dari perjuangan ini ya memang perlu diketahui Pak bahwa fiskal atau keuangan negara itu memang terbatas ya. Anggaran kita APBN kurang lebih 3.000 triliun itu kan sebenarnya habis untuk apa ya, kepentingan yang sifatnya untuk apa itu infrastruktur, kemudian gaji pegawai, ya modal lah gitu, kira-kira itu habis di situ. Makanya kebutuhan dari Kementerian Agama yang ini ya maklum, akhirnya perjuangan yang memang cukup lama berdarah-darah itu 2,6 itu menjadi POP salah satunya. Mudah-mudahan di sini ya ada yang apa namanya ya dapat, artinya bagian dari perjuangannya Pak Direktur ini. Nah, dari itu 2,6 itu rinciannya nanti mungkin Pak Dian untuk kimia, untuk teknik dan itulah. Tapi ini Pak, ya alhamdulillah ikut perjuangan lah ya meskipun sedikit. Kemudian yang masalah yang lain-lain masih banyak yang sudah komunikasikan, tapi itu di luar kontren. Ada yang madrasah, ada yang tapi kontren itu ada juga yang kaitan dengan pos madrasah apa PDS itu juga koordinasi dulu kami di Menko PMK. Nah, namun kemudian ini Pak Direktur ini belakangan ini juga dan teman-teman di Dependis belakangan ini banyak apa namanya isu-isu yang akhirnya ini perlu kita redam, antisipasi bersama. Kemarin saya sudah diskusi dengan beliau. Saya juga mendapat amanat secara spesifik khusus dari pimpinan Pak Deputi. Tolong ini perjuangan yang berdarah-darah, perjuangan yang sangat sulit karena keterbatasan fiskal keuangan negara. Ini jangan ada lagi isu pungli, karena kemarin Bapak kalau baca di Republika atau di mana ini judulnya gede nih, stop pungli gitu kan, stop pungli pondok pesantren. Nah, terus kemudian di lembar kedua juga di lembar berikutnya ada lagi Pak, itu Kemenak siapkan pencegahan pungli. Nah ini akhirnya ya berimbang, tapi akhirnya saya mendapat amanat pesanan itu lakukan koordinasi itu fokus kepada sini aja. Jadi ini jangan sampai perjuangan kita juga akhirnya ya ada oknum-oknum yang main di balik perjuangan kita bersama, kemudian malah nanti apa namanya bisa jadi malah mencelakakan mereka yang memang apa namanya sengaja main-main nanti kena sambet pungli dan sebagainya itu, karena tidak pandang bulu sebenarnya sambet pungli itu nggak besarnya berapapun itu akan ini, apalagi kalau sampai apa namanya korupsi, itu buat KPK ininya. Nah ini mumpung beliau ada di sini, saya juga kemudian sudah diskusi panjang. Nanti mudah-mudahan khususnya di Banyumas ini, wilayah Banyumas, terkait dengan perjuangan Pak Direktur ini dan kita semua di Jakarta, ini jangan sampai ada hal-hal yang menyimpang terkait dengan apa namanya bantuan BOP ini. Ini bagian dari tugas fungsi dari Menko PMK bahwa pembangunan menciptakan SDM unggul itu salah satunya kan bagiannya selain dari pendidikan secara keseluruhan juga pendidikan yang ada di dalam pondok pesantren. Inilah yang menjadi perhatian utama sekarang kami dari Menko PMK, khususnya terkait dengan BOP tadi. Mohon saya kepada para alim ulama, para kiai, para perwakilan dari pondok pesantren yang khususnya yang dapat atau yang tidak dapat, ya mohon maaf karena memang jumlahnya tadi permintaannya memerlukan dana ratusan triliun, tapi yang dikabulkan oleh Kementerian Keuangan hanya 2,6, ya tentu masih banyak yang belum dapat. Tapi mudah-mudahan nanti karena di sini ada Pak Direktur, nanti yang hadir mohon dikasihkan alamatnya aja biar nanti dibagi rata nanti di tahap 2, tahap 3, dan beliau sudah minta bagaimana ini setelah pasca Covid, dana ini masih bisa berlanjut nggak? Kalau nggak nanti ya macet gitu kira-kira. Nah ini mungkin perjuangan selanjutnya.
الرحيم أعوذ بكل داء ودواء لا إله إلا الله محمد رسول الله في خمسة التكفير يا خير الله الحاتمة المصطفى والمرتضى والنوم وفاطمة آمين يا رب العالمين أما بعد. Amin, amin. Yang terhormat dan yang kami hormati Asisten Deputi Pendidikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, sahabat kami Dr. Sahlan Akasi, Rektur PD Ponren Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Haji Waryono MAG, Alhamdulillah hasil pengawalan kita. Yang kami hormati Ketua FKPP Forum Komunikasi Pondok Pesantren, yang sekaligus Ketua FKUB, yang sekaligus Rektor RIM Purwokerto, yang sekaligus Ketua RMI, yang sekaligus pejabat tingkat tinggi di Kabupaten Banyumas, Kiai Haji Dr. Muhammad Rokib MAG. Hebat nih, top banget ini. Yang kami hormati, kami banggakan, kami takzimi para romun, para alim, para ulama, para kiai, para bunyai, para ustadz, para ustadzah, yang rawuh di majelis yang kami hormati, kalau ini sahabat kami dari kantor Kabupaten Banyumas, terima kasih kehadirannya Bapak Subag, kasih pada Ponren, kasih umat Islam dan juga yang lain, panitia penyelenggara yang kami hormati. Kami mohon maaf tidak terlalu lama di sini. Tadi saya baru telepon karena mendadak dipanggil oleh beliau Pak Bupati karena kondisi pertama di kantor kami, yang kedua kondisi di Pondok Pesantren Karangsuci. Jadi nanti yang penting kalau dari para kiai, para bunyai, pengasuh, saudara-saudara Pondok Pesantren mau kemenangan kami karena dekat tidak jadi persoalan. Justru kita nanti menempatkan tamu kita yang dari Jakarta dengan Pak Sahlan dan Direktur PD Ponren nanti dikomunikasikan lebih baik. Tapi karena kami ingin menghubungkan kewajiban, kami di foto mengambil gambar saya dan sudah ada materinya, itulah kami sudah sah untuk menerima honor. Menghalalkan cara kan begini caranya. Jadi mas saya sudah memberikan materi semacam itu, tetapi tanpa mengurangi rasa hormat kami karena di kantor kami ini saya Bapak sedang ada teman-teman kami di swab dari Dinas Kesehatan 23. Tadi kami sudah kirim ke kami, ke Jakarta, ke Bupati. Perlu ketahui bahwa kami baru kehilangan sahabat kami, ASN kami di SIPHU beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Amin, amin. Yang kedua, berkembang Pondok Pesantren juga, mohon maaf. Ini tadi dihubungi kesempatan. Dan saya sebenarnya adalah saya sekarang sedang bergaul, berkomunikasi. Al-Mukhallalatul Sholihina Fadilatul. Bergaul dengan orang soleh seperti Kiai Bunya ini, alhamdulillah. Al-Mukhallalatul Sholihina Fadilah. Bergaul dengan orang soleh seperti pada semua, insya Allah baik, insya Allah utama. Kami sudah bergaul dengan para kiai dan para ustadz, para pengasuh pondok pesantren. Ini saya hanya menyampaikan saja di Banyumas itu. Kalau kami lihat nggak usah banyak-banyak. Ini biasa ini pakai ini. Nah ini di Pondok Banyumas, Kabupaten Banyumas, pondoknya 198 yang terdaftar. Ini yang terdaftar di kantor kami. Termasuk alhamdulillah Pondok Pesantren Panjenengan semuanya sudah ada. Jumlah ustadznya 2.222, hebat sekali ini. Tetapi jumlah santrinya 24.224 yang terdaftar. Mungkin ada pondok pesantren yang belum terdaftar di kantor kami. Jumlah pendidikan kesejahteraan ini yang saya sampaikan yang dapat GOS. Ini jumlah sekarang hanya 7, jumlah ustaz 159, jumlah santri 1.386. Ini nanti saat ini ada daftar kami. Kami singkatkan demikian. Alhamdulillah pada bulan Juli kemarin 2020 kami baru menerima izin operasional dari Kementerian Agama RI adanya pondok pesantren yang setara dengan perguruan tinggi Mahat Ali Andalusia Kebasen Al Mukarram Romo Kiai Dr.
juz 6. Ini jumlah sudah turun. Jumlah dosennya 23, jumlah mahasiswanya santri 126. Ini memberikan motivasi kepada ini satu-satunya di Banyumas. Yang ini. Mudah-mudahan nanti ada yang menyusul, mudah-mudahan. Ini yang data sampaikan semacam itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, para kiai, para ustazah, pengurus pondok pesantren, kondisi di Banyumas saya sampaikan bahwa alhamdulillah saya terima kasih kerjasamanya dengan para kiai pondok pesantren selama musim pandemi ini. Alhamdulillah pondok pesantren melaksanakan protokol kesehatan. Alhamdulillah. Saya terima kasih atas kerjasamanya. Kalau memang terjadi misalnya ada santri yang sedang berkembang adanya penularan COVID-19, dan kami pendekatan terus dan pendampingan dengan pemerintah daerah. Panjangan sudah tahu mungkin di pondok pesantren Nurul Quran Karanggintung Kecamatan Subang dan di pondok pesantren Karangsuci sekarang sedang meledak. Saya minta doa restu panjenengan. Nanti akan koordinasi dengan pemerintah daerah. Ini mohon maaf, saya sekali lagi atas nama kepala kantor terima kasih kepada para pengasuh, para kiai yang selama ini telah mengadakan pembelajaran di pondok pesantren dengan melalui protokol kesehatan. Saya sekali terima kasih dalam rangka menjaga semuanya, baik ustaznya, pengasuhnya, kiainya, santrinya, dan semua yang berkepentingan dengan pondok pesantren stakeholder yang ada. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang penting di kantor kami sekarang dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pondok pesantren. Amin. Alhamdulillah kami sudah punya satu atap. Proses perizinan sudah online sejak awal 2020. Nomor statusnya dari pusat. Ini saya mohon bagi pondok pesantren yang belum atau yang masa izinnya mau habis tahun ini segera mendaftarkan kalau melalui online. Izin operasionalnya, pembaruan. Kalau dulu tanda tangan izin operasional cukup oleh kepala kantor kabupaten kota. Tapi untuk tahun ini harus online dan itu nanti dari Kementerian Agama Pusat. Mohon maaf. Mempunyai izin operasional. Kalau ada pondok pesantren yang memberikan bantuan apapun dari manapun harus melalui izin, punya izin. Makanya pada konten di masa pandemi ini ada BOP. Mohon maaf jumlahnya ada dan sekali lagi sampaikan mohon maaf. Tidak semuanya atau belum semuanya pondok pesantren menerima BOP. Belum menerima bantuan daring. Tadi saya pusat dari gubernur, mohon maaf. Karena hitung itu 40%. Dan itu tidak dari pusat by ini. Ini by ini. Jadi kami tidak punya apa-apa. Itu tidak punya orang itu sudah data dari atasnya. Mana saja datanya ada di kami baru sekalian. Ayo tampilkan buktinya pondoknya orang ini pun harus diproses. Tapi alhamdulillah insya Allah dapat semua lah. Kecuali yang 3. 1, 2, 3 DNSB dan BNI kalau ada. Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah karena pondok kami di Kabupaten Banyumas. Ya, hanya ini yang kami sampaikan sekalian. Tentang hal yang lain nanti bisa dibicarakan secara teknis dengan kami. Ini tantangan yang kami hadapi. Saya generasi tokoh agama. Akhir-akhir ini Kabupaten Banyumas kalian tahu semuanya banyak tokoh-tokoh agama, kiai, ulama kita, pantun kita sedikit demi sedikit dipanggil oleh Allah. Allahumma firlahum warhamhum ma'afim tidak sebutkan banyak dapat semua. Ini kami merasakan betul. Terutama anak-anak kita yang sedang mondok mencari ilmu di bawahnya belum sedemikian yang beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa hebatnya ketokohan al-mahfurah yaitu Dr. Heri Sobo. Ahli usul fikih, ahli hadis. Ini ada mantunya Ustaz Jamal ini. Luar biasa.